Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan kepada setiap kita. Sehingga pagi ini saudara, dengan kebaikan Tuhan kita dibangunkan dengan tubuh badan yang sehat, pikiran yang cerdas dan semangat yang berkobar-kobar untuk bekerja dan melayani Tuhan. Mari kita mulai renungan kita dengan doa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih karena kebaikan-Mu. Terima kasih karena Engkau bersama dengan kami, sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, renungan kita pagi ini bertajuk Pujian dan Ujian. Apa yang harus kita lakukan pada saat kita dipuji dan diuji, dan sebaliknya? Firman Tuhan sebagai ayat inti kita di dalam Ayub 23 ayat 10 mengatakan, "Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas." Saudara, yang menarik jika kita membaca kembali firman Tuhan di dalam buku Ayub, khususnya di pasal yang ke-23 ayat yang pertama sehingga 17. Ini merupakan kisah di mana Ayub diuji oleh Tuhan atas kesetiaannya kepada Tuhan. Ayub menerima pujian dari Tuhan sebagai orang yang saleh dan jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Tiada seorang pun di bumi seperti dia. Sesudah itu dia mengalami ujian yang hebat. Segala kepunyaannya, lembu, keledai, kambing, domba, unta, termasuk para penjaganya, habis lenyap. Ke-10 anaknya juga meninggal pada hari yang sama. Apa yang Ayub lakukan dalam situasi itu? Ayub sujud dan menyembah Tuhan. Dalam semuanya itu dia tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Tuhan berbuat yang tidak patut kepadanya. Nah saudara, selanjutnya apa yang terjadi? Setelah ujian, Ayub menerima pujian kedua dari Tuhan sebagai orang yang tetap tekun dalam kesetiaannya. Meskipun iblis telah membujuk Tuhan melawan dia untuk mencelakakannya maupun atau membunuh Ayub tanpa alasan. Dan kemudian Ayub menerima ujian lagi, ditimpa bara, atau dalam bahasa sekarang ini kalau bahasa kita penyakit kulit atau kanser kulit, ditimpa bara yang busuk dari telapak kaki sampai kepada kepalanya. Bahkan saudara, istrinya menyuruh dia mengutuki Tuhan dan mati. Saudara, luar biasa ujian yang dialami oleh Ayub. Namun dalam semuanya itu saudara, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Akhirnya Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tuhan memberikan kepadanya 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu, dan memberkati Ayub dalam hidupnya lebih dari hidupnya yang dahulu. Sekarang saudara, apa aplikasi untuk kita? Apa penerapan yang kita boleh pelajari dalam kisah ini? Saudara atau tidak saudara, ada kalanya kita menerima pujian dan ada kalanya kita menerima ujian. Dalam kitaran ini, di sebalik pujian pasti ada ujian, dan di balik ujian pasti ada pujian. Apa yang sedang kita lalui saat ini? Ingat, pada saat kita dipuji, tetaplah rendah hati. Pada saat kita diuji, tetaplah bertahan dalam iman. Itu sebabnya saudara, pada pagi ini, panggilan untuk semua kita. Mari kita tetap rendah diri dan pertahankan iman. Karena pujian itu akan membesarkan hati, tetapi ujian memurnikan iman kita. Inilah doa dan harapan kita saudara. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih
Karena bila mana kita datang pada Tuhan, Dia akan memberikan kemampuan, Dia akan memberikan kekuatan kepada kita untuk terus rendah hati pada saat dipuji dan tetap mempertahankan iman pada saat kita diuji. Mari saudara, tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih karena Engkau begitu baik. Khususnya pagi ini, Engkau memberikan pengertian kepada kami untuk terus merendah diri dan terus mempertahankan iman pada saat kami dipuji, pada saat kami diuji. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.